constitution, the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Halo semuanya, saya Yuliani dari Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Prodi Ilmu Komunikasi kelas C, ingin memaparkan materi yang berjudul Pancasila di era masa kini dan tantangan dalam menghadapinya. Let's start it, hope you enjoy. Negara Indonesia dalam konteks masa kini dan masa akan datang dibutuhkan pengembangan nilai-nilai Pancasila dengan mempertimbangkan perspektif multikulturalisme, unsur-unsur dan proses konstruksi identitas nasional yang semuanya harus bermuara pada tujuan mensejahterakan masyarakat Indonesia, adil dan makmur, spiritual dan material, mengembangkan budaya demokratis dan tercapainya keadilan sosial yang menjadi visi penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagaimana pentingnya Pancasila untuk kita sebagai warga negara, terlebihnya generasi saat ini. Pancasila bukan hal yang jadul dan teruntuk ideologi zaman dulu saja, tetapi untuk kini dan selamanya, karena Pancasila akan terus relevan dengan perkembangan zaman. Dengan nilai-nilai Pancasila, kita bisa mencapai tujuan Indonesia, yaitu hidup, damai, aman, dan sejahtera. Maka dari itu, sangat penting sekali melibatkan kerjasama antara semua pihak dalam mencapai tujuan dari adanya Pancasila. Tujuan negara akan terlaksana jika tetap berpegang teguh dengan ideologinya. Tentunya kita sebagai generasi sangat berpengaruh dalam peradaban dan kemajuan pembangunan negara. Tantangan kekinian Pancasila. Pada saat ini, bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan walaupun sudah satu dasawarsa reformasi berjalan. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang ketiga, penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum. Yang keempat, perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kurangnya keberpihakan kepada kelompok usaha kecil dan menengah sehingga telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. Yang kelima, sistem politik tidak berjalan dengan baik sehingga belum dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, mampu memberikan teladan dan memperjuangkan kepentingan masyarakatnya. Yang keenam, peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik. Yang ketujuh, berlangsungnya pelaksanaan kehidupan bermasyarakat yang mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan masyarakat yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Yang kedelapan, penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang. Yang kesembilan, globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika
jika tidak diwaspadai dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa. Yang ke-10, kurangnya pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan keterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Solusi menghadapi tantangan Pancasila kekinian. Arah kebijakan tersebut sesuai dengan ketetapan MPR nomor 5 MPR 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional adalah sebagai berikut. 1. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dalam masyarakat. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat, sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan. Yang ketiga, meningkatkan kerukunan sosial antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Yang keempat, menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah. Keenam, memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas serta bertanggung jawab. Yang ketujuh, menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan dapat berlangsung dengan seimbang. Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Yang kedelapan, memperlakukan kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan pertimbangan keuangan yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik, memperbaiki kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi. Yang kesembilan, meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif. Yang kesepuluh, mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang pertahanan dan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan serta mengembalikan jati diri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari rakyat. Yang ke-11, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja sama dan saling bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional. Yang ke-12, mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan Pancasila sebagai ideologi dan sebagai dasar landasan peraturan perundang-undangan, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan. Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal negara menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal dan menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara. Thanks for watching, semoga bermanfaat.